صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana. Walhamdulillah alladzi nawwara hayatana. Allahumma salli wa sallim ala an-nur al-anwar wa tiryan al-adhyar wa miftahi bab al-jasad. Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Bersyukur benar kita sama Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu ilmu. Ilmu ini memang Allah sudah pilih benar-benar. Ilmu ini memang Allah sudah tunjuk benar-benar. Untuk apa? Allah tunjuk ilmu ini untuk menjadikan penduduk yang tinggal di dunia yang sementara. Yang mana ini tempat diuji semua yang hidup. Maka ilmulah Allah tunjuk sebagai penyelamatnya. Ilmulah Allah tunjuk sebagai satu tanda karunia Allah kepada seorang hamba. Maka kalau Allah sudah ingin hamba ini selamat, Allah berikan ilmu. Nah, kita bersyukur benar dikenalkan sama ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang menyelamatkan. Hanya ilmu. Ilmu ngerampok, ilmu juga. Ilmu nipu, ilmu juga. Tapi ilmu ini yang tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, mudah-mudahan cahaya ilmu ini masuk. Karena kalau sudah masuk cahaya ilmu ini, kita bisa mengerti nikmat yang kita syukuri ini apa yang harus kita benar-benar perhatikan. Kita hanya bisa bersyukur dengan sifat apa? Untung saya punya sahabat. Saya sangat bersyukur lebih daripada dia memiliki duit. Dia bersyukur benar ketika dia bisa sholat.
Dia bersyukur benar ketika bisa bertaubat. Dia bersyukur benar. Ya Allah, ini nikmat besar untuk Allah berikan saya jalan bertaubat. Kalau saya tidak bertaubat, saya hidup di dunia ini dengan pikiran-pikiran yang seperti dahulu. Maksudnya seperti dahulu, orang yang tidak punya ilmu. Dulu kita tidak punya ilmu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kau sesat dan akhirnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Nah, ketika orang sesat, orang belum punya ilmu, belum punya cahaya, buta mata hati, buta pikirannya. Ada yang mondok pesantren, dia berpikir apa? Allah. Dulu macam-macam kita punya teman pondok pesantren, macam-macam. Mau dibakarnya pondok pesantren. Kenapa? Ya liburan bisa pulang kampung kalau kebakaran pondok itu. Tidak punya ilmu. Tidak tahu dia mau mondok ini untuk apa. Tidak tahu. Saking butanya sampai derajat itu. Didoakannya gurunya sakit lah. Macam-macam. Mungkin nih kalau bisa diracun ya Ustaz. Supaya ada liburan. Ingin liburan. Ada berilmu. Jadi orang kalau sudah berilmu pikirannya lucu-lucu. Sana kemari dia punya pikiran. Tapi kalau orang sudah punya ilmu nilai, dia tahu duit itu untuk apa. Artinya sampai di mana dia tahu. Jadi memang yang dicarinya di dunia ini sesuatu yang memang harus dicari. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menekankan kita kemarin dan menjelaskan kepada kita kemarin perkataannya yang ke-59 yang mungkin belum kita selesaikan sampai habis perbacaannya. Apa beliau katakan? La ya'zumu dhanbu indaka 'azamatan tasudduka an husnadh dhann billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi dhanbi karamihi dhanbuh. Yang artinya jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnudzon baik sangka terhadap Allah Ta'ala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dengarkan kemarin bagaimana Imam Taus yang mewasiatkan bahwasanya ada sesuatu ilmu yang mencakup semua yang ada di Al-Quran dan di Injil dan Taurat dan Quran. Apa itu ya Imam? Dia bilang, khaf minallah, takutlah kalian kepada Allah. Kita disuruh takut. Tadi kita disuruh takut. Tapi rasa takut ini jangan sampai menutupi kedermawanan, kesucian, dan rahmat Allah. Karena setan bisa masuk juga. Menggoda kita, menipu, ditipu kita. Kita sangka takut. Tak tahunya takutnya kita ini menjadikan kita kurang optimis dengan Allah. Lihat Allah menanamkan kita untuk optimis sama Allah apa? Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba. Ya Allah, itu Allah menanamkan benar itu. Bahasa yang sangat dahsyat. Allah bilang, wahai manusia yang sudah bukan berbuat maksiat di luar batas. Bukan maksiat yang kedua, wahai manusia yang sudah mempunyai tingkah laku di luar batas, sudah tingkah lakukan. Jangan kalian putus asa dengan anugerah Allah. Maksudnya Allah dengan kebesaran. Karena Allah tidak ada tersakiti apapun sama kita. Minta ampun.
Allah akan ampunkan semua dosa kalian. Ini Allah memberikan satu tawaran yang besar bahwa kita harus optimis. Kita takut, tapi tidak boleh rasa takut ini mengalahkan rasa optimis kita, ar-roja kita kepada Allah. Itulah Al-Imam Tawas bilang, khauf minallah waj'al roja'ak akthar min khaufik. Jadikan harapanmu, optimismu, engkau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya yang mulia ini melebihi daripada rasa takut. Tapi harus ada rasa takut ini, tidak boleh tidak ada. Hidup di dunia ini harus punya takut sama Allah. Karena rasa takut sama Allah ini beda sama kita takut sama makhluk. Kalau ada rasa takut sama Allah ini langsung rasa nyaman datang. Rasa takut sama Allah ada, takut kita sama Allah. Jadi kita berani sama segala sesuatu. Idza khawfal 'abd khawfa minhu kulli syai'. Kalau seorang hamba ini takut, maka khawfa minhu kulli syai', semua sesuatu itu akan takut sama dia. Kalau dia sudah takut sama Allah. Subhanallah. Imam Malik bin Dinar dulu ada tamu. Tamu datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, pulang, setelah pulang. Jadi, dia bilang, ya Imam keluar. Ada apa? Dia bilang, ada macan ya Imam. Takut. Takhafun al-asad. Kalian takut sama macan. Ya Allah, Imam, macan. Siapa dah takut sama macan? Datang Imam Malik. Diambilnya telinganya macan. Sudah saya bilang, kalau ada tamu saya jangan diganggu. Pulang. Macan ini takut. Ya Imam, kalian terlalu sibuk takut sama hidup. Akhirnya segala sesuatu menakutkan kalian. Kalian takut. Tapi kalian kan selalu suka takut sama Allah. Insya Allah segala sesuatu tidak akan menakut-nakuti kalian. Jadi kalau pengen tidak takut hidup, takut sama Allah. Urusan bala, rezeki, maut, jodoh, insya Allah. Tidak takut lagi sama hidup. Resepnya kita harus takut sama Allah. Jadi rasa takut, mau bahagia ini harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gurunya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Pernah ditanyakan tentang kenapa ulama ini kadang-kadang kalau sudah tua ini badannya banyak yang gemuk-gemuk juga. Kenapa dia bilang? Karena kenyamanan hidup. Nyamannya dari mana? Banyak duit? Bukan. Kita sama Allah nyaman. Pengantin baru saja, orang baru pengantin. Gemuk kan? Gemuk. Oh, yang ini gemuk benar sekarang. Oh, baru pengantin. Oh, makannya nafsu. Orang jatuh cinta sama Allah. Sayang sama Allah. Takut ditinggal Allah. Lihat orang kalau sudah nikah rata-rata laki-laki kah perempuan gemuk. Begitu juga orang yang baru dekat sama Allah. Orang yang takut sama Allah nyaman dibilang. Bukan karena makannya banyak, mereka itu mungkin sama saja makannya. Cuma nyamannya tadi. Nah, gara-gara nyaman jadi makannya nyaman. Itulah banyak bergemuk, kata Abdul Abbas Al-Mursi juga. As-sumun fihim itu sababul apa? Sababus sakinah, dibilang dari sabab ketenangan. Jadi gemuk badan-badan mereka. Ini nyaman. Beda orang takut sama itu. Takut sama Allah dari Imam Malik bin Dinar. Macan pun takut sama dia. Tidak ada lagi rasa takut. Namanya takut sama Allahnya. Takut sama sesuatu kita lari, takut sama Allah kita ngejar Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beda jadi orang yang pengen senang hidupnya, pengen tenang, pengen nyaman, dia harus takut sama Allah. Dulu Al-Imam Habib A'jami, muridnya Imam Hasan Al-Basri, wali besar ahli sunnah. Ini murid tapi ini jadi sohib juga. Iya, berteman juga sama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in, muridnya
sahabat, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Ajami ini pernah ke pasar, melihat orang ngelas lagi, melihat percikan api, pingsan dia. Pas kebangun di bawah orang, kenapa kau pingsan? Aku pingsan dikarenakan melihat percikan api. Kenapa ya Imam? Aku teringat waktu aku lagi kecil berbuat salah. Dan aku pernah melihat seperti ini juga. Waktu dia kecil pernah melihat, aku membayangkan bagaimana api neraka menyentuhku. Kemarahan Allah menyentuhku. Bukan masalah apinya, kemarahan Allah. Nah, bersentuhan dengan kemarahan Allah. Karena itulah aku takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingat kesalahanku itu. Orang hidup ini harus takut sama Allah. Jadi hidupnya harus punya aturan. Mau berkah hidup kita, mau selamat. Oh, saya nggak ada yang ditakutin, jadi tak punya ilmu. Tak punya aturan hidup. Nggak tahu apa yang harus diletakkan, apa yang harus dimiliki. Orang kalau tidak sekolahan, tidak punya guru, tidak punya ilmu, dia tidak tahu apa yang harus dia miliki. Dia merasa dirinya hebat kalau orang tidak ada di bawah dia. Tidak ada di atas dia. Dia yang paling atas. Dia merasa hebat. Guru-guru, para ulama dulu, murid-murid datang, nanya ke guru. Guru, apa yang harus guru bawa ini? Bawa baju kan? Mau belajar nanya. Apa guru-guru kami dulu menceritakan guru mereka menceritakan para guru-guru mereka, semuanya datang. Kau harus belajar di bawah atas, bukan bawa pakaian mama. Kau harus menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, baru bisa dapat ilmu. Akhirnya sekarang kita jadi ulama besar semuanya, jadi orang hebat semuanya. Gara-gara apa? Tawadhu, tidak sombong. Karena pakai aturan. Nuntut ilmunya, ilmu yang diambil sama banyak orang ambil ilmu, tapi ini pakai aturan. Al-ilmu harbun lil fatanil muta'al, kasayli harbun lil makan. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, seperti air tidak akan mengalir ke atas tempat yang tinggi, tidak bisa. Ngalirnya ke bawah. Akhirnya dapat berkahnya. Yang pedagangnya sukses. Kenapa? Dulu pernah mondok, pernah menuntut ilmu, ngambil pakai adab, dapat berkahnya. Semua guru-guru kita dulu begitu semuanya. Nah, ngambil ilmu itu dengan adab, dengan ketawaduan. Di dunia sibuk dengan harga diri, tidak memakai aturan-aturan yang benar, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ini hidup punyanya Allah. Kita ini tidak usah lari-lari kemana, sudah kita pakai pakaian ya dan tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal faqir. Kita ini hamba dan hamba. Kehidupan ini punya ada yang punya, namanya Allah. Diri kita ada yang punya. Kita belajar ini supaya kita melepaskan nafsu dari kita punya fakir saja, tak punya apa-apa. Kita milik Allah. Kalau kita sudah dimiliki Allah, kita menjadi barang yang berharga, mulia. Karena yang punyanya Allah sudah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut tadi yang kita dengarkan dari imam ada di hati imam. Dan ini harus kita pastikan ada di hati. Bahwa kita miliki, karena mau kita ini mau aman, mau selamat. Rasulullah bilang kalau orang sudah takut sama Allah, semua sesuatu akan takut. Tapi kalau sudah tidak takut sama Allah,
akhafahu kullu syai. Maka semua sesuatu menakut-nakuti. Melihat kresek dibilang hantu kresek, enggak. Melihat pulpen dibilang hantu pulpen. Semua jadi hantu. Semuanya berhantu aja. Kenapa orang ini tidak takut sama Allah? Ini jutaan bisikan di pikiran di hatinya. Nah, ada yang ngomong terus, nakut-nakutin dia di hati. Kenapa? Kosong hatinya. Tidak takut sama Allah, akhirnya masuk hantu-hantu. Kau lagi bagaimana? Bisa jadi ketakutan hidupnya. Nah, mikirin rezeki takut. Mikirin nasib anak takut. Mikirin punya anak takut. Mau kawin takut. Mau punya cucu takut. Semua jadi takut. Selama ini siapa? Ini hidup punya siapa? Sepertinya dia baru hidup di dunia ini. Padahal dia sekarang, dia dulu hidup yang menghidupkannya Allah. Tak sanggup. Udah kalau sudah urusan bala, rezeki mau jodoh ini rahasia Allah. Jalani saja. Jangan mundur selangkah pun. Kalau sudah urusan hidup ini, kalau sudah maju, sudah hidup, jangan mundur, maju terus. Hadapi terus apa. Nah ada cerita mundur ini. Jangan ada cerita mundur. Maju terus. Karena bukan dunia ini tempat kita, bukan. Kita harus selamat dari fitnah dunia ini. Itu tadi ujian kita ini. Ada yang berbentuk maksiat, ada yang berbentuk fitnah, ada yang berbentuk bala, rezeki, maut, jodoh. Ada di istri kita, di anak kita, di suami kita, di kehidupan kita. Tidak ada lain jawabannya, cuma sabar. Dan tawakal, berserah kepada Allah. Jalani. Percuma, tidak ada yang bisa melawan arusnya. Tapi kalau Allah sudah bisa berubahlah keadaan. Mimpi apa kita bisa ngumpul di tempat ini? Habib dari Palembang. Pulang dari Banjar. Rezeki kita ada di sini. Siapa yang ngasih rezeki? Kok bisa kita bingung sama rezeki? Memang ini bukan hak kita. Kalau kita pikir, kita tidak sanggup jalan. Allah, habisnya selesai urusan dunia. Kita akan ketemu, oh fulan selamat daripada fitnahnya dunia. Dengan apa kita selamat? Dengan sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena kita sudah dijadikan hidup ini bukan untuk senang-senang. Inilah ilmu kita pelajari supaya kita tidak salah alamat. Alamat kita hidup mencari ridho Allah. Maka dari itu tenangkanlah. Ini keadaan dunia ini harus kita tenangkan. Gelombang, bisikan apapun kita tenangkan. Dengan apa? Dengan memiliki rasa takut. Supaya tidak takut kita hidup ini. Caranya apa? Takutlah sama Allah. Bangun malam. Tapi rasa takut itu tidak boleh mengalahkan optimisme kita kepada Allah. Takut kita dengan dosa kita yang sudah kita lakukan. Maksiat kita yang kita berulang, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi banyak. Kita takut sama Allah. Kita mulai merencanakan rencana bahwa kita menyesal tidak akan kembali dengan maksiat-maksiat tersebut. Nah, muncullah optimisme ini untuk menjadikan perjalanan rasa takut kita itu benar. Kalau rasa takut saja tidak ada rasa optimis, kalah rasa takutnya. Karena bikin putus asa seperti yang dikatakan sahibul kitab apa? La ya'dhumu dzambun indaka 'azamah. Jangan sampai, kata Imam Ahmad, terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu. Kita lihat dosanya besar. Saya berzina, saya mabuk-mabukan, saya begini dan begitu, ya Allah. Ingat memang itu dosa harus kau sesali. Tapi rasa optimisme, rasa rojak dan harapanmu harus lebih besar. Hingga rasa dosa itu bisa menutupi dan merintangi engkau dari husnudzon.
baik sangka terhadap Allah Ta'ala, jangan sampai. Jangan sampai dosa tersebut merintangi engkau dari husnudzon terhadap Allah. Karena sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Rahmat Allah, kedermawanan Allah yang maha besar ini tidak tahu berlimpah Allah. Tahu berlimpah Allah. Nah, ada lagi sedikit mau kita bilang. Mungkin tidak ada lagi pasti Allah. Tapi banyak orang yang merasakan itu, dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman saja ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Nyaman saja ada rahmat Allah yang besar. Banyak orang-orang yang mengucapkan dengan ucapan tersebut benar, ucapan itu benar. Kita beroptimis sama Allah. Kita optimis dengan syafaat Nabi Muhammad yang mengatakan syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku akan sampai untuk pendosa-pendosa besar daripada umat. Pendosa-pendosa besar pun akan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para ulama mengucapkan dengan besarnya ketinggian kepada Allah ini, kami mendapatkan syafaat. Kami mendapatkan kasih sayang. Bukan dengan mengatakan apa? Ada apa-apa kita berdosa. Ada rahmat Allah. Nah, itu bukan bahasa. Itu bahasa orang yang meremehkan. Tapi bahasa orang yang memuliakan. Dengan besarnya syafaat Nabi Muhammad, kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Dengan kemuliaan sifat Allah. Bahasanya sedikit tapi terlihat dari rasa dan bahasa tersebut. Bahasa yang mengatakan dengan rahmat Allah yang besar. Syafaat Nabi Muhammad yang besar, kita selamat. Beda sama yang awal. Ada apa-apa kita berdosa, ada syafaat Nabi Muhammad. Ini bahasa meremehkan. Rasa takutnya tidak ada rasa takutnya. Sedangkan kita disuruh mempunyai rasa takut, tapi rasa takut tadi tidak boleh menghalangi rasa optimis. Karena setan bisa masuk di situ. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Kemarin sudah kita baca sepertinya yang perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin melihat dosanya bagaikan bukit yang akan merubuhinya. Sedang orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di ujung hidungnya, maka diusir dengan tangannya. Maksudnya, orang mukmin ini melihat dosanya, seperti melihat gunung, menunjukkan ada rasa tadi bahasa mereka saja kan ngomong ada apa-apa kita berdosa. Ada syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi Muhammad yang sangat besar, rahmat Allah yang sangat besar. Dia tahu dia dosanya besar, tapi rahmat Allah lebih tetap. Ini menunjukkan ada rasa takut. Nah, orang mukmin melihat dosanya seperti gunung, seperti gunung yang akan merubuhinya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di ujung hidungnya. Dia merasa kecil. Di lalat ada apa-apa, sebentar aja kita hilangi. Kita hadir majlis sebentar aja, kata guru ulun. Nah, selesai dibilang kau. Dia anggapnya mainan dosa. Orang dulu sampai ingat sama dosanya 25 tahun. Kenapa ingat sama dosa? Lihat ini Ibn Arabi. Berdosanya lama. Ingatnya melihat api saja mercik, ingat dia sama dosanya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Maka diusir dengan tangannya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mematikan kamu dan mendatangkan suatu kaum
yang berbuat dosa lalu istighfar, minta ampun dan diampunkan bagi mereka itu. Ada di hadis Nabi Muhammad, ada sahabat ini putus asa, dia sudah kebanyakan dosa ini. Kata Rasulullah bilang, kalau kalian tidak tahu untuk dirimu, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan ciptakan. Kalian dimatikan sama Allah, Allah ciptakan manusia yang baru yang hidup di dunia ini, berbuat dosa dan bertaubat. Karena tidak mungkin kita ada punya rasa yang dekat sama Allah. Suami istri saja. Kita dan istri kita itu sayang sama kita. Dan suami pun sayang sama istri. Ketika istri ini memaafkan suami. Suaminya selingkuh, ribut-ribut dimaafkan. Suaminya dia dengar suaminya begini begitu dimaafkan sama istri. Gara-gara banyak dosa tingkah laku, ya maafkan dia kurang lebih. Akhirnya sayang sama istri. Yang dulunya pemabuk, yang dulunya ahli maksiat, yang dulunya ahli narkoba, gara-gara si istri ini baik terus sama suami, berubah suami, menangis suami ini melihat ini malaikatku, dibilang ini penyelamatku istri ini. Jadi dosa ini karena kita dengan Allah ini begitu juga, karena Allah maafkan kita, berapa kali pun kita bermaksiat dimaafkan. Ya Allah, kita bilang, mulianya Engkau ya Allah. Hamba sampah seperti ini, ya Allah, Engkau mulia. Tak mau lari lagi. Itulah nikmatnya kita jadi hamba Allah. Jadi, orang yang salah itu biasa saja. Yang luar biasa, yang mengherankan. Kalau kita bersalah, kita tidak mau minta maaf sama Allah. Padahal Allah sudah kasihkan satu didikan yang optimis. Wahai manusia yang sudah keluar batas, jangan kau bingung. Jangan kau pikir kau masuk neraka dan dihancurkan. Jangan takut. Aku ini Tuhanmu. Aku ini Rajamu. Aku tidak senang kau diazab. Aku tidak senang kau susah. Bertobatlah engkau kepada Allah. Allah akan ampunkan semua dosa dari sisakan ini. Bertaubat di hidupnya, bertaubat terus. Orang bahari, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bertaubat setiap hari. Kita suruh bertaubat. Dan orang yang sering bertaubat ini, maka Allah menghibahum wahum. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka ini bertaubat terus sama Allah. Insya Allah tidak akan ada bala. Ujian-ujian itu mengangkat derajat saja. Tidak akan Allah turunkan hukuman bala. Allah tidak akan menghukum, mengazab hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rahmat sebesar-besarnya kepada hamba ini. Kalau si hamba ini akan kembali kepada Allah, maka dari itu kembalilah. Wafirru ilallah. Kembalilah kita kepada Allah. Sudah jalan hidup kita mau selamat, dekati Allah, bertaubat terus. Andawamal istighfar ja'alallah likulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nyamannya setelah kita taubat terus, Allah bilang barang siapa mendawami istighfar ini, minta ampun terus sama Allah, minta maaf sama Allah, Allah akan jadikan semua jalan sempit itu terbuka. Dan Allah akan berikan rezeki yang tak kira-kira. Berkat apa? Bertaubatlah kita kepada Allah, pintu terbuka ini. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita dengar ini kecuali yang punya dunia mengizinkan dan memberikan rambu-rambu. Sepertinya dia memanggil kita untuk kita banyak bertaubat. Apa lagi yang disambung oleh sahabat kita? Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan perbuatan dosa itu tidak lebih baik bagi seorang mukmin daripada ujub, yaitu merasa sombong karena amal kebaikannya, maka Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin berbuat dosa untuk selamanya. Sebab
Sebab ujub itu menjauhkan seorang hamba dari Allah. Sedang dosa itu menarik hamba mendekat kepada Allah. Dan ujub merasa besar diri, sedang dosa merasa kecil dan rendah dari sisi Allah. Kita banyak dosa, berzina, mabuk-mabukan, apa segalanya dosa-dosa yang besar kita lakukan. Dosa besar itu tidak ada apa-apanya dengan dosa ujub. Jadi ada satu dosa, ini dosa bisa menjadikan ibadah kita berubah menjadi dosa. Kalau maksiat, kita mabuk-mabukan, kita merubah sholat kita jadi dosa. Maksiat-maksiat yang lain tidak merubah haji kita jadi berdosa. Tapi ujub, apa kita sholat, punya ilmu, apalagi yang kita amalkan dari kebaikan. Gara-gara kebaikan yang banyak itu mulai kita merasa lebih hebat. Aku lebih baik. Mulai, aku lebih baik, aku bersedekah. Mulai tidak sedekah. Aku punya ilmu, mulai tidak merasa diri lebih hebat. Ada orang lain berbeda. Ini ujub bisa merubah ibadah dari maksiat. Syaitan ini ahli ibadah. Kenapa syaitan ini makhluk yang paling terhina, paling dilaknat oleh Allah? Allah melaknat syaitan. Sebab apa? Sebab anak khairu, aku lebih baik. Padahal Nabi Musa bilang melalui syaitan, kau ini baik. Kau ini ibadah, bagus. Segala-galanya. Nanti kau ngomong sama Allah bagaimana? Ya, kan Allah ini baik. Iya, udahlah. Nabi Musa tahu benar. Kalau syaitan minta maaf, pasti dikasih. Karena Allah ini maha pengasih. Dilobikanlah nama Nabi Musa. Allah bilang, sudah, aku maafkan syaitan. Tapi, suruh dia menghormati Nabi Adam. Nah, mau. Syaitan sudah aman, alhamdulillah. Tapi Allah bilang satu, hormati Adam tetap. Kalau itu tidak mau, ya Allah, padahal sudah gara-gara ujub kan ibadah. Ini tidak ada satu jengkal, satu tempat pun kecuali saya pernah sujud di sini. Kita baru hidup berapa puluh tahun, saya kan jutaan tahun sudah beribadah. Orang baru ibadah 10 tahun, tidak usah 10 tahun, baru sekali sholat duha sudah ngerasa bersih. Puasa, sudah kayak bersih, bukan main. Ini jutaan tahun, tidak ada Allah lihat. Gara-gara apa? Tidak memuliakan Nabi Adam. Gara-gara apa? Ujub tadi ngerasa diri paling hebat. Padahal kita hidup ini bukan hebat-hebatnya. Itulah, kalau sudah salah langkahnya, sesat, langsung kita menuntut ilmu, salah langkah, sesat kita langsung. Itulah kalau beribut-ribut di majelis, di jalan, nah kita ikut-ikutin, kita sesat. Jalani hidup kita. Nah kita ini mau cari ridho Allah. Nah kita ikuti orang-orang yang tidak jelas. Dan jangan ada di majelis kita sesuatu yang tidak jelas. Kita cari ridho Allah aja aman. Ya aman kalau nyari ridho Allah. Kalau yang mau terserah orang. Kita mau cari ridho hidup kita sebentar. Masalahnya kita ketemu kumpul modal untuk pas meninggal kita udah pegangan bareng-bareng. Aman. Saling tarik kita ya. Saling tarik masuk surga insya Allah bersama Nabi Muhammad. Ini terus kita berjuang supaya kita tidak kena tipu di dalam kehidupan yang sementara. Nah, Rasulullah bilang kalau dosa ujub ini lebih kecil daripada perbuatan dosa-dosa yang ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan izinkan seorang mukmin itu untuk mendapatkan sifat ujub. Ya, andaikan, apa kata Rasulullah tadi? Andaikan perbuatan
dosa itu tidak lebih baik, maksudnya perbuatan dosa ini lebih baik daripada ujub, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan amal, maka merasa sombong karena amal kebaikannya, maka Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin berbuat dosa untuk selama. Allah tidak akan izinkan semua orang yang mukmin untuk berbuat dosa selama-lamanya. Tapi karena tidak begitu, perbuatan dosa ini ternyata di bawahnya ujub. Jadi siapapun bisa berdosa, Jadi jangan kita heran sama dosa, tapi jangan meremehkan juga. Jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa, karena orang yang meremehkan dosa itu adalah orang munafik. Dia merasa seperti apa? Seperti lalat yang ada di hidungnya gampang aja. Jadi kalau sudah kita menggampangkan aja kita. Orang dulu jika tidak punya duit, yang dicarinya bukan bagaimana nyari hutang. Hutang. Malamnya aku harus tambah ibadah. Malamnya aku harus bangun memperbanyak sholat, memperbanyak ibadat, mendekat ke Allah. Ketika ada masalah di dalam hidupnya, langsung nambah. Oh, banget, ya Allah, ibadah tambah baca. Tapi zaman sekarang orang ketika pintu rezeki tertutup, yang dia cari siapa yang harus cari? Siapa yang harus ketuk pintunya manusia itu mau minjem duit di mana? Oh, sudah dia pikirkan. Aku mesti baik-baik sama sebuah nanti kalau subhanallah kalau saya butuh duit nanti saya bisa dekat sama dia. Tidak pernah mikirkan dekat sama Allah yang punya dunia. Begitu juga kita harus banyak dekat-dekat sama Allah, takut sama Allah. Ketika kita dalam keadaan senang, Allah tidak susah, Allah tidak akan lupa. Ya'rifka bisyiddah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah ada di hadapan kita. Apa? Wa idza ya'rifka fil raha'i ya'rifka. Idza arafta fil raha'i ya'rifka fi syiddah. Kalau kau mengetahui dan kenal sama Allah, mendekati Allah ketika kau dalam keadaan senang, ketika engkau susah, Allah akan dekat sama kita. Kama qala Nabi Muhammad. Maka dari itu ya hadirin, jadi kita harus tahu benar, jangan main-main lagi dengan, karena kita ini dapat fitnah, punya ilmu ada fitnah, punya kebaikan ada fitnah. Nanti kita melihat, oh, hanya kita dengar siapa, belum sampai itu. Boleh kita ngomong kesian dari mereka belum tahu, tapi jangan pernah merasa diri lebih baik daripada ini. Jangan pernah ngeri, efeknya ngeri. Itulah pakaian paling bagus. Kenapa Habib pilih zikirnya Habib Hasan itu? Orang sudah wali besar. Zikirnya setiap malam, ya Allah, aku hamba yang fakir. Tidak ada pakaian apa-apa dia pakai. Akhirnya orang yang tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita ngomong fakir, enggak. Jangan pernah bawa apa? Hamba. Wa ya dzal izzati anal fakir. Ya Allah, aku hamba yang hina. Selamat sudah. Kita minta ini anak-anak pondok khususnya mungkin nanti jadi guru-guru apa, jangan ngikutin orang-orang yang seolah-olah hebat. Tidak ada manfaat. Habib sudah jalan bertahun-tahun, tidak ada gunanya. Ayo saja ngatur sama Allah, tidak kabul doanya. Jangan merasa dulu nanti turun doain ya, nanti seolah-olah kita hebat. Tidak ada manfaat. Mau manfaat ilmu tawadhu. Nah, ada. Ini agama mengajarkan kita jadi hamba. Semuanya kekuatan Allah. Jangan pernah satu kedip mata pun merasa memiliki sesuatu. Kedip mata. Lah, Nabi Muhammad mengajar kita berdoa setiap pagi. Wala takilna, wala takilna ila nafsi, wala ila ahadin min ghairika astaghfirullah. Ya Allah, Engkau serahkan diriku kepada jiwaku sendiri ya Allah.
wala ila ahadin min ghairi, dan satu pun daripada selainmu ya Allah, tarfatain, sekejap mata pun jangan. Urus sempurna ya Rabb, urus kembali dan tepat sesempurna mungkin karena. Jadi minta Allah yang urus kita semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Anak istri kita minta diurus sama Allah. Jangan pernah kita melihat ada sipulan, punya kekuatan, punya harta. Kita ada boleh kita tahu ini jadi sebab. Kita punya benang merah yang memisahkan antara sebab sama Allah. Ini harus mainkan terus, diasah terus dengan zikrullah. Bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah wakil hidupku, dialah waliku Allah yang punya dunia. Rugi kita serahkan nasib kita sama orang lain. Rugi kalau kita berharap sama orang lain. Rugi kalau kita bersandar kepada selain Allah. Rugi habis. Siapapun dia, orang tua kita pun tidak boleh kita sandar. Bersandar sama Allah. Cuma ini sebab, seperti dokter ngobatin, mudah-mudahan Allah jadikan sebab. Kalau Allah jadikan sebab, dokter siapapun bisa ngobatin kita. Karena ilmunya sama saja, obatnya sama saja. Jangan kita. Intinya yang ngobatin Allah. Memang Allah sudah menjadikan sunnah dokter sebagai pengobat di dalam kehidupan. Tapi pandangan kita, hati kita ini harus diasah supaya kita tak berharap kepada selain Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita barokah. Kita tidak tersesat di kehidupan yang sementara ini, kita selamat, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, angkat derajat kita semuanya. Allah yahwil halana ila ahsani hal, wa yudna min al-dhulmi ala al-dhalal, wa yarzuqna sa'adatan